Tante, Tante udah ya, duduk dulu yuk. Tante nih dari tadi bener mandir, Puspa takutnya darah tinggi Tante kambuh loh. Kan Bang Fatan sama Dokter Aksan juga lagi usaha keras buat nemuin Mbak Kansa. Puspa, bagaimana mungkin Tante bisa tenang? Dari semalam Tante belum dengar kabarnya Kansa. Tante benar-benar gak bisa mikir sekarang. Tante benar-benar sedih. Gak tahu di mana keberadaan anak Tante. Assalamualaikum, Mas Aksan. Gimana, Mas? Mas sudah ketemu sama Kansa? Waalaikumsalam, Tami. Kamu tenang aja. Kami baru saja membuka koper itu. Mas, siapa yang ada di dalam koper itu? Kansa selamat kan, Mas? Kansa tidak ada di dalam koper itu, Tami. Di dalam koper itu hanya ada kayu-kayu dan pemberat. Laki-laki itu mengecoh kita. Lalu di mana sekarang anak kita, Mas? Di mana Kansa berada? Tante, loudspeaker Puspa mau denger juga. Tapi, Fatan yakin Monica ada dalam ini semua. Dia melakukan ini dan merencanakan ini untuk mengalihkan kita dan mengulur waktu kita. Bener ya, dugaan gue. Si cewek ular itu dalangnya. Awas aja, dia emang cari mati sama gue. Tante, saya sama Dokter Aksan juga baru dapat info kalau Monica sekeluarga itu lagi OTW ke rumahnya Dokter Aksan. Dan mereka tuh sengaja pakai baju hitam-hitam. Kayaknya mereka mau menertawakan kita deh. Dan memastikan kalau Kansa benar-benar hilang. Mereka benar-benar manusia iblis, gak punya hati. Tante gak akan biarkan mereka menghancurkan anak Tante. Tante harus ketemu dengan mereka. Tami, kamu sama Puspa langsung aja ke rumah saya. Kita ketemu di sana. Kita hadapi mereka. Jangan sampai mereka menginjak-injak harga diri kita. Kita harus paksa mereka. Mereka harus buka mulut, kasih tahu di mana mereka sembunyikan Kansa. Iya, Mas. Kami segera ke sana. Puspa, ayo. Kita mesti segera ke sana. Tante harus ketemu dengan mereka, Puspa. Iya Tante, koper lu tuh si Monica biar Puspa aja yang patahin lehernya. Hari ini juga. Ayo Puspa, Tante. Ini kenapa masih nggak ada kabar juga ya? Polisi kenapa lama banget sih geraknya? Mas, udah dong kamu jangan panik terus kayak gitu. Aku juga takut banget ngebayangin Kak Kansa dalam koper. Habis itu kopernya di Sungai Deres, aku takut banget Kak Kansa kenapa-napa. Funi, kamu jangan ngomong begitu dong, Fun. Kansa itu cucu oma yang kuat. Kamu jangan mendahului takdir Allah. Kansa pasti selamat. Hah? Kok cuma kayu doang sih? Maksudnya kayu apa, Nak? Ini mah koper yang ditemuin ngambang di sungai. Udah dibuka sama polisi, terus katanya isinya cuma tumpukan kayu sama batu. Berarti Kansa nggak ada, mah? Alhamdulillah. Artinya cucuku Kansa selamat. Cuma kayu sih Mas, berarti Kak Kansanya di mana? Kalau Kansa nggak ada, berarti Kansa masih disekap. Ini pasti ulahnya Om Darto, Tante Elva sama Monica. Cuma dia keluarga iblis yang punya motif kuat untuk ngapa-ngapain Kansa. Cuma dia yang punya dendam, gak tahu sampai sedalam apa sama Kansa. Pasti mereka, ini semua pasti skenarionya mereka. Astagfirullahaladzim. Terus kita harus bagaimana, Emran? Mereka itu orang yang nekat. Emran mau gak mau harus nyari keluarga itu. Emran gak rela kalau sampai Kansa berani disentuh seujung kuku aja sama mereka. Emran gak akan rela. Emran ketemuin mereka dulu ya. Udah. Emran, kami dengar kabar buruk soal... Udah stop deh, nggak setting. Ini juga datang kesini pakai baju hitam rapi-rapi kayak gini. Merasa udah menang.
bawa karangan bunga kayak gini ngerasa udah benar. Emang Kansa udah mati? Itu buat apa? Hah? Kansa udah mati! Emrah, apaan kamu? Kenapa kamu rusak? Kami datang ke sini dengan niat baik. Niat baik? Keluarga lu mana pernah punya niat baik? Sekarang jawab gua. Di mana kalian sembunyiin Kansa? Kami gak sembunyiin Kansa. Gak usah! Emran, lepasin! Gimana Kansa? Emran, kita bener-bener nggak tahu Kansa ada di mana. Justru kita datang ke sini karena kita mau ngeliat, bahkan kita bawain papan karangan bunga. Itu suara keluarganya Darto iblis itu. Ngapain dia datang ke sini? Ayo kita lihat. Ayo. Nggak tahu lo bilang. Gua udah tahu soal skenario koper yang kalian bikin. Koper itu isinya cuma bawa kayu dan batu. Siapa lagi yang punya otak selicik itu kalau bukan kalian? Sekarang gue minta kalian bertiga pergi dari sini sebelum gue patahin leher kalian satu-satu. Jangan berani lagi kalian bertiga nongolin muka di rumah ini. Pergi! Turun! Ayo! Keluar kalian! Fatan, pulang kamu. Jawab. Di mana Kansa? Ha? Sini kalian. Sini. Kabur kemana kalian? Monica. Jawab di mana Kansa? Kalau enggak gua habisin bokap. Nggak mau jawab juga ya. Dok, kita nggak boleh lepasin mereka sebelum mereka jawab di mana Kansa. Fatan, kita bawa mereka ke gudang belakang. Ayo. Ayo, ikut. Ayo, ikut. Secara medis, tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Pengaruh obat biusnya sudah mulai memudar. Saya yakin, dalam tempo waktu 1 atau 2 jam ke depan, dia akan segera mulai sadar. Baik dok, Pi dokter akan segera ditransfer sekarang juga. Suster, kamu tetap di situ. Jaga perempuan ini, sampai dia benar-benar bangun. Jangan sampai lengah. Baik, Pak. Baik kalau begitu, tugas saya sudah selesai. Saya permisi. Mohon maaf dokter, sesuai prosedur, wajah Anda harus ditutup. Ale, antarkan dokter sampai ke dalam mobil. Gue cabut. Siap. Antarkan dokter ini ke rumahnya dengan aman. Pastikan kepalanya tetap tertutup agar dia tidak tahu arah jalan pulang dari villa ini. Siap, Bos. Ayo masuk.